Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak. Ditetapkan iman Islam kita. Dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kemudahan di dalam hidup kita, memberikan kemudahan di dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Semua segala macam kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, sedikit saya ingin membahas tentang masalah keindahan cinta. Cinta itu tidak bulat, tidak lonjong. Cinta ada di dalam hati kita. Dengan rasa cintalah manusia dapat membentuk mahligai rumah tangganya, dapat menumbuhkan keturunan yang banyak. Dengan rasa cintalah kita dapat beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali adalah semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Tanpa ada rasa cinta dalam hati kita, gak mungkin kita akan menyembah, beribadah kepada Allah. Karena kenallah, maka kita sayang. Tanpa kenal, tidak akan timbul rasa cinta. Saudara sekalian, dengan rasa cinta pula lah ketenangan hidup, kedamaian akan terlaksana. Tanpa adanya rasa benci, tanpa adanya rasa permusuhan. Tapi dengan cinta pula lah akan merusak segala-galanya. Karena cinta dengan kekuasaan, cinta dengan jabatan, akhirnya orang terlena dengan kenikmatan dunianya. Dia lupa cinta yang hakiki dan abadi. Hanyalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta yang imitasi, cinta selain kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta ada dua. Cinta hanya kepada Allah dan Rasulnya, itu cinta yang sejati. Cinta yang kedua, cinta selain kepada Allah dan Rasulnya. Saudara sekalian, kita cinta boleh kepada harta. Kita boleh cinta kepada jabatan. Kita boleh cinta kepada dudukan. Kita boleh cinta kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada saudara. Kita boleh cinta terhadap dunia. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia ini melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang terlalu cinta berlebihan kepada harta, terlalu berlebihan cinta terhadap dunia, terhadap kekuasaan, kepada jabatan, sehingga akhirnya dia melupakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat dalam contoh bagaimana Fir'aun begitu cintanya dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, sampai-sampai dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Dia mengaku dirinya ada sebagai Tuhan yang pantas untuk disembah. Ini cinta yang berlebihan terhadap dunia. Berapa banyak orang yang cinta terlalu berlebihan kepada istrinya. Ketika sang istrinya meninggal dunia, dia stres dan frustasi.
Berapa banyak orang yang cinta terhadap anaknya. Ketika anaknya meninggal dunia, dia lupa segala-galanya. Karena ia membebankan rasa cintanya yang tinggi terhadap anaknya. Tapi tatkala anak itu diambil Sang Maha Pemilik Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, otaknya sudah tidak bisa berpikir bahwa semua kehidupan, semua alam, semua manusia, semua binatang, semua tumbuhan, semua dunia pasti akan hancur dan sirna ketika terjadinya yang namanya kiamat sugro, kiamat kubro. Hanya satu yang kekal dan abadi, zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berapa banyak dengan kekuasaan, dengan jabatan, timbulnya perpecahan antar kehidupan dunia. Timbulnya perpecahan dalam keluarga karena perebutan harta warisan. Timbulnya perpecahan antar suku dan bangsa. Timbulnya perang antar negara. Dan saat sekarang ini antara Rusia dengan Ukraina. Coba kita lihat. Kalau cinta masih ada di dalam dirinya, maka kemungkinan segala permasalahan dalam kehidupan kita, baik antara suami dengan istrinya, anak dengan ibu bapaknya, bapak dengan ibu dan anaknya, maka tidak akan timbul perpecahan di dalam keluarga. Tidak akan timbul perpecahan di dalam negara. Kenapa? Karena memiliki rasa cinta di dalam dirinya. Ketika orang cinta terhadap Allah dan Rasulnya, tidak mungkin mereka diperbudak oleh kenikmatan dunia sehingga melupakan Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang ketika dia berusaha, dia bekerja pagi, siang, malam, tapi melupakan Sang Maha Pemberi rezeki, Sang Maha Pemberi kenikmatan. Coba lihat, adakah orang yang beragama Islam tapi dia tidak sholat, dia nggak puasa? Adakah? Bukan ada, banyak. Kenapa? Karena belum ada rasa cinta di dalam dirinya. Tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Tidak ada keyakinan bahwa yang memberikan rezeki, kenikmatan dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, berapa banyak orang yang waktunya sholat zuhur, dia direpotkan dengan pekerjaannya. Di saat sholat asar, dia sudah pulang dalam keadaan lelah di dalam perjalanan. Ketika sholat maghrib, dia sudah kecapaian. Di saat sholat isya, dia lelah dan ketiduran. Di saat sholat subuh, dia sudah kesiangan. Akhirnya gak sholat, tidak mengenal Allah. Bagaimana Allah akan memberikan nikmat yang besar, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat keberkahan, kalau dia melupakan zat yang maha pemberi segala-galanya. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagi boka yaumamma. Cintailah sesuatu, harta, jabatan, dunia, kekuasaan, anak, istri, sekedarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang kita cintai akan menjadi musuh kita. Dan musuh yang kita cintai akan menjadi sahabat kita. Jadi cinta itu tidak boleh berlebihan, kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta yang hakiki dan abadi, cinta yang selamanya. Tapi cinta terhadap dunia, dia akan meninggalkan kita. Cinta terhadap orang tua, dia akan meninggalkan kita. Cinta terhadap suami, cinta terhadap istri, cinta terhadap anak pun demikian. Apalagi cinta terhadap jabatan, kekuasaan. Paling 5 tahun, paling lama 10 tahun 2 periode.
Setelah itu, karena kita cinta berlebihan, ketika kita sudah selesai, kita nggak mau turun. Karena cintanya terhadap jabatannya, pengen nambah lagi. Akhirnya ada rasa kekhawatiran, takut nanti setelah dia pensiun, setelah dia nggak bekerja, dia berpikir orang nggak ngormatin dia. Dia berpikir nanti kehidupannya susah dan bagaimana, karena nggak ada persiapan di dalam selanjutnya. Sehingga akhirnya dia stres, dia frustasi. Sebelum menyelesaikan pensiunnya, tapi sudah ada rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap dirinya, karena nggak yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya meninggal dunia. Jadi saudara sekalian, marilah di kesempatan yang baik ini saya mengingatkan, cintalah terhadap keluarga. Memang Allah memberikan rasa cinta terhadap diri kita. Tapi yang menjadi masalah, jangan cinta kita terhadap dunia, cinta kita terhadap jabatan, cinta kita terhadap kekuasaan, cinta kita terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri dan lain sebagainya, melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudaraku, para hadirin dimanapun Anda berada. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.